kosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi dan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan Halaman 8 nomor 10. Tuhan berikanlah istirahat abadian tenang bagi dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama-mu. Keluarga besar yang berduka, Bapak Ibu, saudari-saudara terkasih, selamat siang. Allah sumber kehidupan telah memanggil kembali orang tua kita ini, sahabat kita yang telah menyalakan terang kebangkitan sehingga menjadi penuntun perjalanan saudara kita ini sampai kepada Bapa di surga. Marilah kita awali perayaan Ekaristi untuk keselamatan kekal Bapak Sutarno dengan menyadari kelemahan dan dosa dan mohon ampun dari Tuhan kita yang Maha Rahim. Bacaan diambil dari kitab Wahyu bab 21 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu."
Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi sekarang aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Saya belum tahu nama Pade Tarno ini, tetapi saya sering berjumpa dengan dia. Orangnya paling pertama ada di gereja pada pagi hari. Dia duduk di depan Kapel Maria, di tempat duduk paling depan, berdoa rosario. Dan pada jam misa dia masuk ke dalam gereja, lalu kemudian ikut misa. Setelah misa dia tidak langsung pulang ke rumah, tetapi dia mencari sapu lidi dan mulai membersihkan Kapel Maria dan halaman kapel. Kadang-kadang setelah saya keluar dari sakristi atau para romo keluar dari sakristi, masih bercerita, masih bertanya selamat pagi Pade dan seterusnya. Dan kelihatan dia tidak sakit, dia segar. Tetapi ketika kemarin diceritakan sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, langsung minta perminyakan, saya bertanya, Pade Tarno yang mana sih? Lalu kemudian bilang yang biasa jalan kaki ke gereja, yang biasa sapu. Saya bilang, sehat-sehat itu. Maka Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, orang tua kita ini, sahabat kita ini, saudara kita ini, orang yang tekun mencari Tuhan, yang percaya pada belas kasih Allah. Karena itu setiap hari dia tidak pernah menjauh dari Tuhan, dia tidak pernah menjauh dari berkat Tuhan yang Tuhan sediakan melalui sakramen, juga melalui pengabdiannya, walaupun secara sederhana, tapi ia menunjukkan sesuatu yang lebih bermakna, bahwa ketika ia setia mencari dan mau bersekutu dengan Tuhan, itu artinya pada saatnya ia selalu siap sedia. Ketika Tuhan memanggilnya, ia sudah siap. Karena berpisahnya saudara kita dari kita untuk selamanya, tapi kita punya satu pengharapan, suatu keyakinan bahwa ia menikmati kerajaan Bapa di surga, menikmati persekutuan para kudus, karena setiap hari ia sudah mencarinya, ia sudah berusaha menyiapkan dirinya untuk menantikan saat itu. Pada Nanto, orang yang paling setia menurut saya, sejauh saya kenal, selama saya 2 tahun di sini, dia orang yang tidak pernah alpa mencari Tuhan.
ketika bangun tidur. Yang pertama yang ia cari bukan makanan dan minuman, tetapi persekutuan dengan Allah melalui sakramen Ekaristi. Dan gambaran dari persekutuan itu akan ia nikmati dalam perjamuan abadi seperti digambarkan oleh kitab Wahyu dalam bacaan pertama tadi. Maka walaupun keluarga, ibu, saudara-saudari kita semua berduka, tapi kita punya satu keyakinan, saudara kita, orang tua kita ini telah siap dipanggil oleh Tuhan. Dan pada saatnya ia telah siap, dan ketika Tuhan memanggilnya, ia memanggilnya untuk menikmati apa yang telah dia sediakan di rumah Bapa, karena ia percaya pada Kristus. Ketika bertanya kepada Marta, apakah engkau percaya bahwa melalui Yesus ada kebangkitan dan hidup kekal? Marta menjawab, ya Tuhan, aku percaya. Inilah yang menjadi pertanyaan yang sama untuk kita semua, bahwa di tengah duka cita ini kita juga diundang untuk tetap percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia Tuhan Juru Selamat kita, Dia Tuhan Juru Selamat saudara kita yang telah berpulang ini. Mereka semua masuk dalam kerajaan surga dan mengampuni segala dosa dan kesalahan mereka. Marilah kita dan semoga semua orang yang telah berjasa dalam membantu dan menolong orang tua kita kasih yang telah berbulan ini, mereka semua yang telah berbulan baik, sekiranya diganjari berkat kesehatan, berkat pertolongan, perlindungan, kepercayaan daya Tuhan, menyertai seluruh rangkaian upacara pemakaman untuk hamba orang tua kami Bapak Sutarno ini. Marilah kita ini terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah jalan darahku, dalam perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Dan semua hasrat pribadiku, Tuhan penuhi aku dengan gairah surgawi dan suci, agar apapun tak
sekalian, Allah asal dan tujuan hidup kita telah memanggil saudara kita yang kita kasihi, Bapak F.X. Sutarno. Dalam amanat perpisahannya saat perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu." Sekarang ini kita meneguhkan keyakinan kita akan sabda Yesus ini, dan marilah kita mengantar saudara kita ini untuk pulang ke tempat yang sudah disediakan Yesus baginya. Kita berdoa agar dia diikut sertakan dan disatukan dalam kebangkitan Kristus dalam kemuliaannya. Air suci akan dipercikan sebagai pengenangan akan janji baptis yang pernah diucapkan dan dihidupi oleh saudara kita ini. Diri Tuhan kami Yesus Kristus pernah berbaring dalam makam selama 3 hari, maka kami mohon berkatilah dan sucikanlah tanah ini dengan roh-Mu. Semoga hamba-Mu yang akan kami taburi dengan tanah ini pada makamnya, Engkau bangkitkan bersama Kristus dan boleh masuk dalam kemuliaan-Mu yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Bapa, keindahan dan keharuman bunga melambangkan kemuliaan dan keharuman nama-Mu, maka kami mohon berkatilah bunga yang akan kami taburi pada makam hamba-Mu yang telah Engkau panggil. Semoga taburan bunga ini dan keharumannya menghadirkan kemuliaan-Mu yang memenuhi bumi dan hamba-Mu ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga arwah Bapak F.X. Sutarno diterima oleh Allah dalam kerajaannya di surga, keluarga yang berduka ini, dan kita semua juga seluruh rangkaian upacara pemakaman untuk Bapak F.X. Sutarno dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, kami mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada sanak saudara, para umat lingkungan Brigita 4 dan wilayah Brigita dalam masa pendampingan Pak Detarno selama sakit di Rumah Sakit Rimaya, atas perhatian kasih, kunjungan, sapaan pribadinya, juga kesempatan hadir. Derek Dewi Maria tentu kengkang mana boten yen kuwatoso ibu jangkung tansah Kanjeng Ratu ing swarga ambo sumara samyo sang Dewi mangestono
Sang Dewi, Sang Dewi, mangestono nadyan mana ketero dipun kudo setan nanging patos engetnyo wonten pitulungan wit sang putri Maria mongso teka anilar Sang Dewi, Sang Dewi mangestono Sang Dewi, Sang Dewi mangestono saking apesnya ngantos kelu setan boten yen to ngantoso klantur babar pisan keripun nyenyuwun ibu tansah tetulung Sang Dewi, Sang Dewi mangestono Sang Dewi, Sang Dewi mangestono Sang Dewi, Sang Dewi mangestono menginginkan semua segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagiku tanpa kau di sana penuhi hati ini.
kasihlah sang penghibur bagi orang yang sedih. Hiburlah hati umatmu. Punya iman di luar Katolik boleh mendoakan Pak Tarno menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Upacara penguburan siang hari ini akan kita pakai dengan ibadat, akan kita antarkan, dan saat ini kita mengantar Pak Fransiskus Xaverius Sutarno di tempat makam ini. Saya memberkati engkau dengan air suci yang mengenangkan hari kelahiran baru oleh pemandian kudus. Pada hari itu engkau dikaruniai Kristus dengan hidup baru yang tidak dapat dinyati. Sebab engkau telah dihidupkan Kristus untuk selama-lamanya berkat wafat dan kebangkitannya. Yang keduanya itu dilambangkan dalam permandian kudus. Agar tersalib Yesus putramu sambil mengakui bahwa wafatnya bukan akhir kehidupannya. Ia telah bangkit dan duduk di sisimu. Semoga Bapak Fransiskus Xaverius Sutarno ini yang turut dalam hidup Kristus itu oleh permandiannya hidup untuk selama-lamanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Saudara-saudara, kami tidak mau bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai harapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan. Demikianlah sabda Tuhan. Dari tanah ya Allah, dan Kau beri dia badan, seluruhlah dia bangkit bersama Kristus. Semoga Tuhan menghiasi engkau dengan bunga-bunga yang tak kunjung layu. Akan kami tanamkan sebagai lambang pengharapan kami akan kebangkitan dan hidup kekal yang diperoleh Yesus di kayu salib. Allah yang pengasih dan penyayang, Engkau berkenan menganugerahi saudara ini sukacita abadi dalam kerajaan surga. Berkenanlah kiranya memberi kami keteguhan iman dan ketabahan hati, agar beserta Dia kami pun akhirnya dapat memperoleh sukacita kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Syukur kepada Allah. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kita berkat melimpah kepada saudara-saudari sekalian dengan berkat-Nya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau yang terbaik, Kau yang terbaik. Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu